kepala ada mata misalnya. Nih, Quran surah ke-24 ayat 30 sampai 31. Maka ketika Allah menciptakan mata di kepala, ya, mata kita beda dengan mata hewan. Kalau hewan lihat apa saja diambil, ya. Hewan jantan lihat betina mana saja diikuti. Ya, Masya Allah lain. Ya. Mata manusia, karena manusia ini makhluk mulia, maka fungsi matanya diciptakan beda dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Ya. Apa fungsi mata? Tuh, kita sudah lupa. Kalau melihat, hewan juga melihat. Ya. Melihat, binatang juga melihat. Ternyata fungsi manusia, fungsi mata pada manusia, kata Al-Quran, bukan cuma melihat, tapi melihat pada yang baik-baik saja. Karena manusia ini makhluk mulia, maka tidak boleh melihat kecuali yang mulia saja. Karena manusia ini makhluk baik, maka tidak boleh memandang kecuali yang baik-baik saja. Karena itu, ketika kita mulai diciptakan oleh Allah, hati-hati betul. Kemudian diberikan penglihatan, maka kata Quran, Anda harus melihat yang baik-baik saja. Begitu melihat yang tidak baik, cepat palingkan. Karena melihat pada yang tidak baik itu akan mengurangi kemuliaan mata kita. Jelas di sini? Yuk kita baca ayatnya. Quran surah ke-24 ayat 30 untuk para ikhwan yang laki-laki. Quran surah ke-24 ayat 31-nya itu untuk yang perempuannya, akhwatnya, ya. Perhatikan kalimatnya, qul. Katakan Muhammad. Ya. Hati-hati ya, kita akan sering temukan di Quran ayat-ayat yang dibuka dengan kata qul, 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 qul. Ya. Apa artinya? Baik, perhatikan sini. Pelan-pelan ya, kita belajar bagaimana cara berargumentasi untuk membuktikan bahwa Quran itu mukjizat firman Allah, bukan rekayasa Nabi. Ya. Karena ada tuduhan dari sementara orang, terutama orientalis, ya, dan orang-orang yang tidak suka dengan orang Islam, ya. Bahkan ada dari kalangan liberalis dan sebagainya menyebutkan Quran itu produk budaya, Quran itu rekayasa Nabi. Ya. Mari kita bantah sederhana dengan redaksi Quran. Ini di ilmu bahasa Arab bisa kita lihat. Ya. Bapak Ibu sekalian, kalau ada redaksi katakanlah dalam pergaulan kita, itu artinya, maaf, hal yang mau disampaikan adalah perintah dari sisi yang lain atau pribadi sendiri yang mengatakan. Pasti perintah. Ya. Jadi kalau satu kalimat diawali dengan katakanlah, berarti ada sosok lain. Ya. Ada yang lain yang memerintahkan, yang meminta. Ya. Mustahil misalnya, Ustadz Adi nanti setelah dari sini mau kemana? Katakanlah setelah dari sini saya mau ke masjid. Dari masjid mau kemana? Katakanlah saya mau langsung pulang. Tidak mungkin, mustahil. Kalau bahasa manusia langsung. Maka ketika ayat Quran dibuka dengan kata kul, itu tandanya ada yang memerintahkan. Quran bukan rekayasa Nabi. Quran bukan keinginan Nabi. Tapi firman Allah yang memerintahkannya. Kul, katakan Muhammad. Jadi Anda bayangkan, Nabi Muhammad saja yang sudah jelas surganya, hisabnya tidak ada, langsung mendekat kepada Allah saking ringannya. Ya, Masya Allah. Langsung surga tingkat paling tinggi, masih diminta oleh Allah mengerjakannya, plus disampaikan kepada umatnya. Maka agak aneh nampaknya jika umatnya saja yang surganya belum jelas, bukan Nabi, bukan Rasul, yang hisabnya menegangkan, bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Qul lil mu'minina, katakan Muhammad pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Oh, hati-hati ya. Ini rumus selanjutnya. Kalau di Quran Anda menemukan ayat dibuka dengan kata iman, artinya seluruh informasi di ayat itu akan menjadi indikator keimanan seorang muslim. Misal, ayat salat dibuka dengan iman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Nanti lusa hari Jumat kita Jumatan. Kalimat salat Jumat dibuka dengan iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Ya, iman disandingkan dengan salat. Ya. Maaf saya beri contoh. Tadi subuh jam berapa adzannya di sini? 4:42. Masya Allah sudah semakin ini ya. Di Bekasi 4:38, sini 4:40. 4:40 maaf 4:40 ya. Misal Anda dipanggil 4:40 misalnya, salat subuh. Ya. Disandingkan dengan kalimat iman. Dipanggil 4:40, Anda datang jam 2:30 misalnya. Ya, bahkan jam 4 ya, sudah mulai sholat, tahajud, istighfar dan sebagainya. Padahal belum dipanggil. Sebelum dipanggil sudah datang. Itu tandanya imannya bagus. Tapi kalau jam 4:40 misalnya Anda dipanggil, Anda baru datang, itu iman standar. Standar, normal. Anda kerja di urusan dunia, ya, maaf, masuk kerja jam 7, pulang jam 4 misalnya.
Masuk kerja jam 7, Anda datang ke kantor jam 7. Kan standar ya, waktu normal. Kalau Anda datang ke kantor jam 6, itu hebat namanya. Tapi kalau datangnya ke kantor jam 7, itu standar. Masya Allah. Tapi yang jadi masalah, datang misalnya dipanggil 4:40, baru datang jam 5, datang setengah 6, datang jam 6 dan sebagainya. Itu ada masalah di imannya. Nah sekarang ayat iman disandingkan dengan satu keterangan di Quran. Lihat keterangannya, menunjukkan kemuliaan kita. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan Muhammad pada pria-pria yang masih merasa punya iman. Iman kita dipertaruhkan di sini. Ya. Palingkan pandanganmu dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Palingkan pandanganmu dari hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Afwan. Kalimat ghaddun dalam bahasa Arab itu bukan gak boleh lihat. Keliru kalau mengatakan gak boleh lihat. Ya. Ghaddun itu artinya memalingkan pada yang tidak boleh dilihat. Ya, antum boleh lihat. Cuma ketika sesuatu tidak boleh dilihat, palingkan, jangan dilihat. Itu maksudnya. Ya. Karena itu disambungkan dengan kata basar, ghaddul basar, maksudnya adalah memalingkan pandangan pada satu hal, pada satu tayangan, misal, yang tidak boleh dilihat. Ukuran tidak boleh dilihatnya adalah hal-hal yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulnya. Jelas ya? Ada gambar-gambar yang tidak tepat, terbuka aurat, palingkan. Ya. Pornografi, porno aksi, tayangan yang tidak tepat, palingkan. Jadi begitu antum melihat sesuatu, boleh, tapi pada yang tidak diridhai Allah, palingkan, cepat. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Ini penting saya garis bawahi, karena ada sementara ikhwah kita memahami, ghaddul basar itu nggak boleh lihat. Ya. Bukan, nggak boleh lihat pada yang dilarang. Kalau tidak dilarang, boleh. Ya. Kami pernah lewat di satu tempat, ya. Ada satu komunitas sedang ta'lim, memahami ghaddul basar itu agak keliru. Ya. Jadi ustadznya menghadap ke arah A, ya. Kemudian pesertanya menghadap ke arah B. Gitu. Jadi ustadznya ke barat, pesertanya ke timur. Itu tidak tepat. Ya. Yang paling tepat itu adalah dalam konteks ini ketika ada pandangan-pandangan yang tidak tepat, tidak disukai Allah, melahirkan syahwatkah, melihat yang tidak benarkah, itu yang dipalingkan. Ya. Jelas ya? Baik. Tapi poin yang harus Anda garis bawahi, karena manusia ini Bani Adam, makhluk yang mulia, maka dalam hal melihat saja matanya, saking mulianya makhluk ini, kata Allah, kamu makhluk mulia. Jangan rendahkan kemuliaan kamu. Jangan hinakan dirimu. Karena engkau makhluk yang paling mulia, hanya boleh melihat yang mulia-mulia saja. Yang baik-baik saja. Ketika Anda melihat sesuatu yang tidak baik, bukan sekedar merendahkan kemuliaan kita, tapi sedang menurunkan iman. Karena ayat ini dibuka dengan iman. Ya, maaf, melihat tayangan yang tidak bagus, gambar-gambar yang tidak elok, apalagi melihat perbuatan maksiat dan sebagainya, maka saat yang bersamaan kita tidak hanya sekedar sedang merendahkan keimanan diri, kemuliaan diri, tapi sekaligus juga menjatuhkan keimanan yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jelas sampai sini ya? Satu. Maksud saya coba cek sampai dengan zuhur ini sejauh mana kita menggunakan amanah mata kita ini. Karena akan ditanya. Demi Allah saya katakan, akan ditanya. Mata ini akan ditanya. Ya. Tadi saya sampaikan, ada orang kok 5 tahun matanya buta, hafal Quran. Ya, antum diberikan 50 tahun, 60 tahun, 40 tahun bisa melihat. Akan dicek itu apa saja yang sudah dilihat oleh mata. Ya. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apapun yang Anda lihat itu nanti yang akan jadi persoalan dalam kehidupan nanti, baik atau buruk. Demikian telinga. Demikian telinga. Karena kita makhluk mulia, enggak boleh dengar yang buruk-buruk. Yang jelek itu udah tinggalkan. Ya. Hati-hati ya, hati-hati karena nanti telinga ini juga ada bagian dengan penyakit. Ya. Ada orang yang nggak bisa lihat kebaikan, ada orang yang bisa dengar, nggak bisa dengar kebaikan. Ya. Awas, awas, ini yang paling berbahaya. Ya. Yang paling berbahaya, kalau seseorang terbiasa melihat yang buruk-buruk, lihat rumusnya, atau mendengar yang buruk-buruk, ya. Telinganya dengar yang buruk, ya. Matanya lihat yang buruk. Perhatikan betul, buruk itu lawannya baik. Dalam hidup selalu ada lawan. Baik dengan buruk itu tidak pernah bersama. Halal dengan haram selalu terpisah. Ya, tidak pernah bersama. Jadi kalau ada seseorang melakukan kebaikan, misal, otomatis dia akan anti dengan keburukan. Mustahil. Anda terbiasa berbicara yang baik-baik, maka Anda tidak akan pernah punya kosakata untuk berbicara yang buruk. Kalau terbiasa yang baik. Ya. Demikian kalau mata melihat yang baik-baik, telinga dengar yang baik-baik, maka otomatis akan anti dengan yang buruk, akan bisa dengar.
Antum yang biasa dengar ta'lim, dengar nasihat-nasihat, dengar Quran, begitu dengar ada gosip, ya, dengar hal-hal yang buruk, itu telinganya nggak akan mau dengar, panas itu, panas. Ya. Sebaliknya, orang-orang yang menikmati informasi-informasi yang buruk, mendengar yang jelek-jelek, itu akan alergi mendengar yang baik, susah diingatkan. Ya. Bahkan ada orang yang kalau diingatkan, iya, padahal telinganya nggak bisa dengar. Ya. Itu tingkatan nomor 2 terbahaya, paling bahaya. Ya. Ada di Quran surah ke-8 ayat ke-21. Kata Allah, "Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un." Ya. Anda jangan sampai menjadi seperti orang-orang yang kalau diingatkan, iya, saya dengar, tapi nggak dikerjakan. Ya. Nak salatna, iya ma, salatna, iya ma, salatna, iya ma, iya aja, salatnya enggak. Coba dicek tuh. Ya ta'lim, ya insyaallah, maka insyaallah lagi. Ya. Tapi nggak dikerjakan. Ya. Tahajud tidak, salat sulit dan sebagainya. Ada masalah itu. Ya. Kata Quran, hati-hati. Nah, apa penyebabnya? Maaf ya, penyebabnya biasanya kalau sudah sering mendengar yang buruk, yang baik gak bisa masuk. Karena ada lawannya itu. Ya. Kalau sering melihat yang baik, maaf, yang jelek tidak akan masuk. Maka silakan udah cek pada diri antum semua, saya, kita semuanya. Kalau ada di antara kita masih rajin sholat, rajin puasa, alhamdulillah, tapi saat yang bersamaan kadang suka sembunyi-sembunyi lihat gambar yang tidak elok, dengar acara-acara yang tidak bagus, berarti masih ada penyakit dalam diri ini yang harus dikeluarkan. Nanti kajiannya ilmu tazkiyatun nafas, ya, kajiannya ilmu tazkiyatun nafas.